mengajarkan Trinitas tuh. Terus sekarang begini faktanya, dia bicara Trinitas, sedangkan Trinitas itu bukan konsep Alkitab. Saya tahu betul karena saya mualaf. Ya, jadi Trinitas itu bukan konsep Alkitab, tapi Trinitas itu konsepnya Airus dari Antioquia. Jadi itu konsep Trinitas jauh diberlakukan setelah Paulus. Paulus pun tidak mengajarkan Trinitas. Jadi ini yang tadi yang debater ini nggak ngerti Trinitas. Iya, udah yang debater sudah sebentar yang debater. Sebentar ini host ngomong. Ya. Kupingnya coba didengarkan dulu. Yang debater, jadi Tritunggal itu sudah terbantahkan ya. Tadi Bunda Rahma dan yang lain terbantahkan menunjukkan data-data. Nah sekarang Bang yang debater silakan dengan Bang Apokrifa silakan diskusi. Beda. Sebentar. Ya Allah. Waduh, set ngomongnya cepet banget. Ngomongnya sekarang Bang Apokrifa nih sama sekarang nih. Beda tema udah, bawa tema lain. Ya, ngomongnya pelan-pelan aja. Ya, lanjut. Bang Apokrifa monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, silakan diinjili Bang Apokrifa. Ini gimana sih kita bicara, dia dikasih kesempatan untuk bicara. Ya udah, juga silakan. Silakan, mau ngomong dulu apa? Silakan. Iya, tadi kan si Mbak Rahma dia sampaikan ke saya dalil yang dia sampaikan, ayat yang dia sampaikan. Sudah ya Allah, Bu, Bang, beda tema udah beda tema, bawa tema lain ya. Yang tadi sudah terbantahkan ya. Ngomongnya ya Allah nyerocos banget. Kita satu kata dia bisa 5 kata. Bang yang debater bawa tema lain ya. Ya, tema baru ya silakan. Saya bilang bahwa tidak terbantahkan. Terbantahkan. Tidak dari situ. Saya baca dalil ya lagi. Saya bicara aja host supaya di debater ngerti. Itu konsep Trinitas bukan konsep Alkitab. Itu bukan konsep Alkitab. Itu konsepnya Airus. Dulu ya, Airus ya. itu sudah lama setelah Paulus ada. Siapa bilang? Ngerti nggak? Siapa bilang bukan konsep Alkitab? Tahu nggak kapan itu konsep Trinitas dipakai oleh Bapak Gereja? Siapa yang berkata di situ? Matius 8 ayat 19. Jelas di situ tertulis kok. Kalau kecuali tidak tertulis baru saya sampaikan itu. Coba lu kok searching di Google coba. Awal mula konsep Trinitas. Itu bukan konsep Alkitab. Betul tadi Bu Rahma bilang terbantahkan itu. Tertulis. Kalau dalilnya itu sudah debater. Ya Allah. Paulus aja nggak ngajar Trinitas. Paulus nih itu konsep Trinitas, konsepnya Airus. Jauh setelah Paulus. Baca lo, searching di Google lo. Debater. Iya debater ini tetap ngeyel bawa Tritunggal. Oh Tritunggal itu bukan konsep Alkitab. Iya. Dibantah sama Paulus. Yang debater. Trinitas itu. Iya bukan saya mute, kan saya tidak akan nge-mute nih, dengerin dulu deh. Pak, ini bawa tema lain, sudah jangan bawa Tritunggal, jangan maksa Tritunggal, udah anggap aja abang nyembah. Tapi kalau di situ bilang terbantahkan, saya bilang tidak terbantahkan gitu ya. Oke, terbantahkan, ya silakan lanjut Bang Apokrifa, silakan. Iya, dari saya tidak terbantahkan, dari situ terbantahkan. Oke, sudah habis tadi ya. Ya tidak terbantahkan. Anda menyembah Upil, silakan lanjut. Oke, silakan. Kalau ada bahasan yang baru, silakan. Ya, mau bahas apa Bang Kiki? Enaknya. Kos, mau bahas apa enaknya? Siapa Yesus? Ya silakan injili aja Pak Apokrifa. Kayak kemarin gitu ya? Iya. Ini si Kenik juga naik lagi nih si Kenik nih, pasti penasaran. Ya udah, apa? Iya, bukan penasaran. Jangan ditendang saya ya, jangan di-mute, jangan ditendang saya ya. Jangan saya ditendang kalau saya turun aja, saya di bawah aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang debater tahu itu kan ya? Tahu apa? Penghibur itu ya? Roh kebenaran yang akan diutus. Tahu kan? Coba dijawab. Iya, betul. Kan? Nah, ya oke. Coba dijelaskan kepada kita siapa itu roh kebenaran yang dimaksud di Yohanes dan di Markus itu. Coba. Roh kebenaran itu ya Roh Kudus yang akan diutus. Roh kebenaran itu Roh Kudus yang kita tahu itu, yang saya tahu seperti itu. Roh kebenaran yang diutus. Ya. Saya belum mau Roh Kudus itu adalah Roh Kudus.
Ya, oke, oke. Roh Kudus ya jadinya. Saya belum mau Iya, buka betul. data-data banyak-banyak nih. Jadi saya cuma Iya, kasih betul, Pak. narasi dulu aja. Kasih narasi Iya, yang iya, betul, gampang. Pak. Silakan, Pak. Silakan. Gini, Silakan, ya. jadi eh, dia akan datang setelah Yesus pergi, oke? Iya, Dia betul. akan mengajarkan sesuai dengan ajaran Yesus. Dia akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus. Oke, sepakat? Iya, betul. Ya, selagi Yesus masih ada, dia tidak akan hadir. Benar nggak? Iya, betul. Nah, tadi kaitannya sama Tritunggal, Trinitas. Trinitas itu isinya apa aja? Yesus, Bapa, Roh Kudus kan? Bapa, Ya. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Oke, berarti Roh Kudusnya udah ada dong. Iya, betul. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Iya, Karena Roh Kudus berarti. itu adalah Bapa sendiri. Roh Kudus ada, Bapa itu adalah sebutan daripada Roh Kudus. Jadi Bapa dan Roh Kudus Nah, sama itu ya. iya. Nah, si Roh Kudus ini kan berarti sudah ada. Iya, Sudah hadir kan bersama Yesus kan? Kan Tritunggal, iya, betul. kesatuan. Benar kan? Iya, satu kesatuan. Iya, Nah, di mana Bapa hadir, di situ Roh Kudus ada dan betul, Firman iya. juga ada. Itu kan menurut pendapat Kristen seperti itu ya, teologinya ya. Nah, kalau Yesus tadi bilang, dia tidak akan ada selagi aku masih ada. Selagi aku masih ada di bumi ini, dia tidak akan hadir. Nah, apa itu Iya, masuk ke kategorinya Roh Kudus seperti itu? Coba dijelasin. iya kan Yesus kan sudah hadir. Jadi pada saat Yesus hadir, Roh Kudus juga hadir. Jadi Tritunggal itu tidak akan hadir satu persatu. Dia akan hadir secara bersama-sama. Seperti itu. Jadi pada saat di bumi Yesus juga hadir. Roh Kudus Besan juga kali ada. katanya Yesus tuh. Iya, kalau bagaimana dengan ayat di Yohanes yang bilang ada Roh Kudus turun berbentuk seperti merpati? Itu hadir semua tuh. Lalu ada suara Iya. dari langit. Itu kan Nah, itu kan tiga-tiganya ada. iya. Iya, Ayo. jadi begini. Jadi begini ya, Roh Kudus itu. Jadi Roh Kudus itu diutus Oh. ke dalam dunia ya, menjadi yang pertama begini. Yesus telah firman Allah ini telah menjadi manusia. Begitu ya. Roh Kudus adalah Bapa itu sendiri. Bisa paham tidak, Pak? Lanjut aja, terangin aja nggak apa-apa. Sesuai dengan firman Allah itu coba jelasin. Ya, sudahlah, menurut dia aja ini yang debater. Coba lanjut, coba. Ya, jadi yang Roh Kudus hadir itu, Roh Kudus itu kan kecuali berbicara bersamaan, misalnya Bapa berbicara bersamaan itu tidak mungkin lah. Bapa dan Yesus dan Roh Kudus yang seperti burung merpati itu berbicara bersamaan, itu baru boleh bahwa dia sudah hadir, ya. Jadi saat Yesus kan itu diam, kemudian turunlah Roh Kudus, bersuara Roh Kudus dari atas seperti burung merpati, begitu kan? Nah, jadi Yesus kan diam di bawah. Jadi Roh Kudus itu berada di atas untuk menyampaikan dan bersuara, tidak bersuara bersama-sama mereka bertiga, hanya satu yang bersuara, seperti itu. Jadi ya, tidak ada salahnya juga. Bang Nah, debater, saya mau nanya ini dulu. Saya nanya dulu. Itu Roh Kudus ada setelah Yesus ada atau setelah Yesus pergi? Ini baca fakta nih. Begini. Baca pakai ayat. Kan Roh Kudus itu kan adalah Coba jawab Allah dulu. sendiri. Itu Roh tidak Kudus ada. sudah ada sebelum Yesus atau sesudah Yesus pergi? Sudah ada bersama-sama dengan Yesus. Wah, berarti kau sangkali kata-katanya Yesus. Lu kira Yesus pembohong? Ya, selanjutnya. Yesus kan bilang ya, Yesus Tunggu. Bang Belum, debater, kok Yesus kan ada bilang yang dalam Yohanes loh. Begini. Aku akan memberikan penolong yang lain setelah dia pergi. Berarti Roh Kudus itu ada bereaksi setelah Yesus pergi. Kok kamu gimana kok? Iya. Konsep Trinitas sudah dibahas tadi. Sebentar, Roh sebentar. Kudus yang Sebentar. Kita sapa dulu. Bang Menjadi Berkah ini Muslim apa Kristen? Bang Git itu agak backsoundnya agak noise. Coba diingat dulu. Bang Menjadi Berkat ini Muslim apa Kristen? Kristen ya Bang? Kristen Bang? Iya bang. Oh iya.
Tuh, Bang Apokrifa, lanjut Bang. Itu yang debater Bang. Oke. Bang Git sebentar Bang Git, sebentar Bang ya, Bang Git sebentar. Biar Bang Apokrifa yang melanjutkan ya. Abang di mute dulu. Oke, ini roh penghibur kategorinya ya. Satu, dia akan hadir setelah Yesus tidak ada. Ya, satu. Kedua, dia akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan semua yang telah diajarkan oleh Yesus. Ketiga, selagi Yesus masih hidup, dia tidak mungkin keluar. Oke, Roh Kudus kategorinya masuk atau enggak? Karena kenapa? Tidak masuk menurut saya. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah ada bersamaan saat seperti yang saya bilang tadi di ayat Yohanes. Sudah ada tiga-tiganya. Kedua, Roh Kudus mengajarkan apa? Terus kapan Roh Kudus itu hadir? Kepada siapa Roh Kudus itu hadir? Oke? Ketiga, dia akan membenarkan perkataanku. Dia akan menguji aku. Nah, kapan Roh Kudus memuji Yesus? Mengajarkan segala sesuatu yang diajarkan oleh Yesus. Coba dijawab. Bang Yang. Oke, baik. Jadi yang Yesus sampaikan itu kan, dia apa pada saat ini kalau saya ada apa handphone 2 saya bisa buka lagi di situ dalilnya, tapi ini saya tidak buka, ini saya lupa ayatnya di situ. Tapi saya tahu ada Yesus mengatakan seperti ini. Dia menghembusi mereka dengan apa? Dengan Roh Kudus ya. Memberikan Roh Kudus sebelum dia naik ke sorga. Dia memberikan Roh Kudus sama apa namanya? Sama murid-muridnya. Seperti itu, Bang. Yang saya pahami ya. Jadi dia menghembusi dengan Roh Kudus sehingga murid-muridnya ini melakukan mujizat-mujizat dengan Roh Kudus yang ada dalam diri mereka. Seperti itu, Bang. Jadi Roh Kudus yang hadir bersama dengan Yesus itu pun Yesus berikan lagi kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Seperti itu, Bang. Yesus itu cuma bilang kepada muridnya, aku akan mengutus engkau seperti dia mengutus aku. Dalil mana itu, Bang ya? Bang, maaf, dalil mana itu ya, Bang ya? Dalilnya di mana, Bang, itu ya? Apa tuh? Dalilnya itu yang Abang sampaikan di situ terdapat sebentar. di kitab. Nih Yesus berkata nih, saya sebut ya dalilnya ya sekarang ya. Yohanes 13:16 ya. Yohanes 13:16, Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan tidak lebih daripada yang mengutusnya. Nah, terus di Yohanes 20:21, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, itu kan doa kepada muridnya. Nah, di situ tidak ada yang dimaksud dengan Roh Kudus. Itu doanya Yesus. Kalau abang maksudkan seperti itu. Nah, balik ke si penghibur tadi, roh yang Parakletos itu. Dia tuh akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Yohanes 14:26. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Nah, kepada siapa ini Roh Kudus turun? Sampai sekarang ini, sementara murid-murid kan udah nggak ada. Udah pada mati semua, jadi martir. Siapa yang mengajarkan? Dia akan, lagi-lagi, saya kasih dalil lagi. Yohanes 16:8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Siapa yang dimaksud ini? Silakan. Baik, Bang. Kalau tetap akan saya katakan bahwa yang dimaksud Yesus itu adalah Roh Kudus. Tunggu saya cari dalilnya ya. Sebentar, Bang ya, saya cari dalilnya. Jawab dulu dalil belakangan. Aduh, yang penting jawab. Apokrifa. Biarin aja kamu. Biarin. Belum nunjukin dalilnya udah jawab. Aduh. Ayo. Saya sudah tahu dalilnya yang mana. Wah, nyelam dulu ini. Ayo, mata kita tungguin aja dulu.
Ya, yang di bawah jangan bosen-bosen tap-tap layar ya. Terima kasih. Nah, kalau udah belum ya. Nah, kalau menginsafkan dunia, siapa orang yang menginsafkan dunia sementara murid udah pada mati semua, udah jadi martir. Terus siapa yang mau Paling memuji paling Yesus? dijawab sama yang debater itu Paulus. Coba aja kok nggak percaya. Dari Dijawab satu lah huruf itu. Paulus. Hah, coba aja kok nggak percaya sebentar. Jawab paling Paulus. Dari 1 Yohanes 3 diambil. Coba, coba. Bang Git, backsoundnya agak noise ya. Oh iya iya, betul. Betul. Bang, nih di Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Ya, dijabarin aja coba. Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Kebetulan saya tidak punya handphone 2, jadi saya tidak bisa buka dalilnya di situ. Kalau saya buka langsung dari handphone saya yang satu ini, katanya suaranya tidak terdengar kalau saya bicara. Apa? Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Ya, betul. Loh, itu kan soalan Yesus terangkat ke sorga. Ketuangan tuh bang, ketuangan Roh Kudus tuh. Oh, yang 8 kali mungkin maksudnya ya. Ya, Tetapi jadi kamu Kudus akan turun ke menerima atas kamu. kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi Ya. saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, di Samaria. Nah, maksudnya ke siapa ini yang sekarang ini ke Sampai ke siapa? ujung bumi. Ya, sampai ke Iya. murid-muridnya dan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Seperti itu Bang, sampai ke ujung bumi. Sampai kepada kita saat ini, Roh Kudus tetap bekerja dan turun ke atas kita yang telah menerima Yesus. Seperti itu Bang. Nah, mana pengajaran yang lebih besarnya? Nggak ada, kan mati semua muridnya. Dia akan melakukan sesuatu yang lebih besar daripada aku. Mana? Jadi maksudnya tuh pendeta semuanya masuk Roh Kudus gitu. Ya, Coba turun gimana? Roh Kudus masuk ke dalam diri kita, begitu Bang. Jadi kan kalau kita menerima Nah, Yesus, kita akan menerima Roh Kudus. Saat kita dibaptis, kita sebagai tanda pertobatan. Seperti itu kan Bang. Kemudian kita akan diberikan Roh Kudus, kita meminta Roh Kudus, seperti itu Bang. Dan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita. Saat ini kalau saya berdoa pun juga meminta Roh Kudus turun ke dalam diri saya, seperti itu Bang. waduh, ngelebihin luka dong ini. Jadi bisa Nah, seperti juga itu. semua orang yang Iya, menerima kan, setiap orang yang bagaimana? menerima Yesus kan pasti akan diberikan Roh Kudus Bang. Iya, bagaimana cara mengetahuinya? Dan Roh Kudus itu apa bentuknya sebenarnya? Apa ilham doang? Apa cuma pengajaran aja? Jadi seperti apa? Jadi yang dimaksud dengan Roh Kudus itu? Jadi Sementara kan Roh Roh Kudus, Kudus sebentar. Sementara Roh Kudus itu adalah kesatuan, salah satu kesatuan dari Tritunggal. Jadi maksudnya semuanya Tuhan gitu, manusia yang sudah dibaptis. Gimana coba? ya kan diberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan hanya satu, ditiup begitu sudah habis. Tidak. Roh Kudus itu kan diberikan Roh Kudus. Kan contoh waktu Yesus memberikan Roh Kudus, dia apa? Memberikan Roh Kudus kepada apa murid-muridnya dengan meniup saja. Mereka memiliki Roh Berarti Kudus. ya yang debater Tuhan juga itu. Roh Kudus ada Makanya dalam diri. kan bentrokan ini sama ajarannya sendiri. Jadi kan itu Roh Kudus itu kan bagian dari Tuhan. Kontradiksi. Bagian dari Tuhan itu Tidak sendiri. Bagaimana kontradiksi. mungkin Tuhan bisa apa langsung disembuskan oleh Tuhan kepada manusia juga? Kan Tuhan dia. Karena kan Roh Kudus kan tidak terbatas. Roh itu kan tidak ada apa dibatasi oleh ruang dan waktu. Abang juga tahu sendiri roh itu tidak ada Betul, batas saya tahu. Maksudnya situ saya tahu, saya paham. Cuman bagaimana bisa situ membuktikan atau merasakan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam semua orang yang sudah dibaptis? Karena itu nggak mungkin masuk akal sebagai manusia normal ya. Gimana caranya? Nah, terus kalau yang semua sudah dimasuki Roh Kudus akan memuji namanya melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada dia. Terus apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah dimasukin oleh Roh Kudus itu? Apa yang dikerjakannya? Lebih besar dari yang dilakukan Yesus. Yesus mengajar hanya di Nazaret di Yerusalem. Nah, kalian yang dimasuki Roh Kudus itu apa terusnya melakukan lebih dari Yesus? Kan Bagaimana mau lakukan bang? Sunat aja enggak.
Pekerjaan besar apa yang lebih besar dari Yesus yang mereka lakukan? Sunat aja enggak? Nggak usah masuk ke sunat. Iya makanya apa kalau Oke, kalau baik. kita pakai logika, pakai akal, kalau semua orang itu dihembuskan, dimasukin oleh Roh Kudus, dari mana masuknya terusnya apa ya yang perkataan Yesus yang tadi saya bilang kategorinya itu 3 kategori di atas yang belum disebutkan di atas tadi, gimana bisa masuk ke situ? Dia tidak akan datang sebelum aku pergi. Nah sementara Roh Kudus itu udah ada barengan sama Yesus kan, bertiga sama Bapa, satu kesatuan. Siapa yang ini yang dimaksud dengan penghibur ini, roh kebenaran, roh penghibur? Roh Kudus, Abang. Nah, sudah itu Roh Kudus. Saya Iya katakan betul, awal tadi sudah Roh betul. Kudus. Seperti itu. Di situ udah jawab Roh Kudus. Nah, Ya, cuma kan saya tegaskan kembali, kategorinya dari yang saya sebutkan di atas tadi tidak masuk kalau itu Roh Kudus. tidak Tidak masuknya di mungkin. mana, Bang? Bisa Nah, dipertegas lagi? ia akan mengajarkan segala sesuatu. Yohanes 14:26. Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, coba di mana coba di situ yang di perkataan itu di mana yang sekarang sudah dibuktikannya? Di mana? Coba kasih tahu saya. Tunggu ya, biar ada dalilnya juga. Ketiga. Saya kasih tambahan lagi, coba dia akan menginsafkan dunia akan dosa di Yohanes 16:8. Coba apakah semua yang orang dibaptis begitu? Sementara kita tahu banyak penjahat-penjahat yang dibaptis kok. Itu Bang, di Kisah Para Rasul 2 ayat 3 gitu Bang ya. Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya, orang-orang yang percaya pada saat itu, sehingga mereka bisa melakukan banyak mujizat-mujizat di situ. Ya, itu jawaban saya. Mana di mana? Kisah para Rasul. Kisah para Rasul berapa tadi? Sampaikan bahwa dia akan mengutus Roh Kudus. Ya, itu satu apa buktinya yang dia sampaikan tadi, yang Yesus sampaikan, dia sudah buktikan di dalil yang saya sampaikan tadi itu dari Ini kisah kisah para Rasul berapa tadi? 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 itu kan Pentakosta. Iya, itu Roh Kudus kan turun ke atas mereka, Bang. Dan Di ayat mereka melakukan berapanya? perbuatan-perbuatan yang besar. Mujizat-mujizat yang mereka lakukan. 2 sampai 13, ntar saya lagi cari. Nah ini, oke. Ini ayat 4 ini. Nah, lu ia berkata seperti itu. Nah, ini dia nih. Oke, siap. Balik lagi ya. Tadi saya bilang nih, dia akan menginsafkan dunia. Ya kan? Itu kan Ya, tadi sudah bilang, para murid
itu kan sudah jadi martir semua. Nah, siapa terus yang mengisapkan dunia? Kan mati semua murid-muridnya, terbatas di muridnya aja. Ayo, siapa selanjutnya? Ya, kita inilah Bang yang percaya dan menerima Yesus. Kita inilah yang diberikan Roh Kudus. Dia diberikan Roh Kudus. Iya. Makanya saya tanya tadi, saya sempat ngomong, penjahat itu Yesus sudah dibaptis juga kan? Sama, Iya, betul. ya kan? Dia dapat Roh Kudus juga. Bukan maksudnya yang bukan Yesus dapat Roh Kudus. Jadi kan burung merpati turun ke atasnya, di atas kan baru ada suara yang berseru. Inilah anak yang kukasihi toh, seperti Iya, itu. makanya saya bilang dari awal, kalau itu disebutkan dia akan datang setelah aku pergi, dia Ya, akan mengajarkan segala sesuatu. Nah, di mana yang Roh Kudus siapa yang datang mengajarkan segala sesuatu? Kalau dibilang kepada murid, Iya, oke, betul. misalkan murid. Setelah murid siapa? Apa putus di situ aja? Jadi berarti yang dimaksud Parakletos itu adalah para murid Bentar ya. itu. Ada. Bukan Roh Kudus itu, Parakletos itu kan Yesus pengutus itu Roh Kudus yang akan diutus Yesus itu adalah Iya, Roh Kudus. tahu. Bukan para Setelah muridnya murid yang itu diutus, lanjut Roh siapa? Kudus yang diutus. Ya. Apa putus di murid itu? Tidak, kan Roh Kudus yang diutus, Pak. Kan Roh Kudus yang diutus, bukan para muridnya. Betul, kan dari Roh Kudusnya Kan itu Roh masuk Kudus kepada itu, murid, ya, ya Yesus kan? mengutus pada Iya kan, Roh Kudusnya itu masuk kepada murid. Ya. Nah, terus setelah muridnya pada mati, siapa lagi? Lu, sebentar ya, ada dalilnya juga ya, sebentar. Yesus ada katakan di sini, tunggu saya cari dulu Bang ya. Sebentar, ada dalilnya Yesus apa? Kepada siapa saja. Tunggu. Ini disapa dulu, Abang Akademik Kristolog. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi lanjut nggak paham di penyimak sama Bani typing lah saya mah. Nih tadi Lukas 11 ayat 13 Bang. Bang tadi kan Kristen ya Bang? Oh iya jelas. Lukas Bang, Lukas 13. Lukas 13 berapa? 11 Lukas 11 ayat 13. Oh, Lukas 11, 13. Oke, ini. Salah. Lukas 11 ayat 13. Ini perikopnya apa ini? Tentang berdoa. Ya, Lukas 11 ayat 13 itu bisa dibaca situ, Bang. Iya, ini kan tentang berdoa. Iya, coba dibaca di situ apa yang dikatakan Yesus di situ. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus pada mereka yang memintanya. Ya, betul. Itu kan dia akan Ini memberikan Roh Parakletos. Kudus. Iya, Yang dia dimaksud akan ini Parakletos nih. yang akan diutus meminta dia akan memberikan Itu Roh mah Kudus semua kepada siapa orang yang berdoa juga akan diberikan jawaban. Masa Iya, tidak. Kan dari Yesus mana dia sudah meminta mengajarkan Roh Kudus. ini? Itu salah satunya. Sesuatu Bentar, yang Bang. lebih besar. Oke, sudah Bang, itu kan Roh Kudus. Tadi kan kita mau bahas ke Roh Kudus kepada Betul. siapa? Yesus sudah berikan Roh Kudus itu sampai kepada murid-muridnya. Terus Iya, selanjutnya oke. itu kan cuma sampai kepada murid-muridnya tadi Abang bilang. Iya. Oke, sekarang kita baca dalil itu. Yesus mengatakan, jadi kepada siapa saja yang berdoa atau meminta Roh Kudus, siapa saja yang meminta Roh Kudus akan diberikan Roh Kudus itu. Oke, kita lanjut ke Makanya kan kategorinya masuk tahu nggak? Nah, dia akan menginsafkan dunia. Itu kan kalau orang berdoa. Nah, ini menginsafkan dunia loh. Itu artinya pekerjaan yang dilakukan seseorang. Ya, ini Bang ya tuh. Menginsafkan dunia. Jadi saya di dalam dalil itu sudah menyampaikan bahwa siapa yang meminta Roh Kudus dia akan berikan ya. Di situ nanti kita masuk ke dalil lain lagi, Bang. Ya makanya dijelasin ke saya, siapa ini yang menginsafkan dunia dan kalau ia datang.
baca ya. Dan kalau Yohanes 16:8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya, iya Roh Kudus itu datang ketika dia Nah, iya, datang kan dia makanya. jadi insaf. Kalau itu kan Kalau artinya siapa- pekerjaan, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Iya, bukan Roh Kalau- Kudus kan itu Roh Kudus datang kepada saya adalah seseorang itu. Roh Kudus datang Nah, kepada saya seseorang, saya insaf. Seperti itu, Sekarang Bang. saya tanya nih ya, situ tahu nggak Hitler itu dulu seperti apa? Tahu. Nah, Hitler itu mendalilkan dirinya saat pidato sebelum Perang Dunia II itu, dia membawa amanat dari Kristenan loh. Saya ada pidatonya. Ya. Iya, memang tahu. Seperti Iya, itu kan makanya iblis itu- juga bisa itu- mengaku Tuhan. itu kan- sama saja dengan Hitler mengaku ada Roh Kudus tapi kan tidak ada. Kan Ya, dari makanya, buah sekarang saya kita tanya, akan bagaimana umat Kristen bisa sorry. Bagaimana umat Kristen bisa membedakan mana yang iblis, mana yang Roh Kudus di Parakletos? Ya. Coba bagaimana itu kan caranya? ya, saya biasa kasih Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Coba Bang yang kebenaran dijelaskan kepada kita. Bagaimana kalian bisa tahu kalau itulah Roh Kudus yang masuk ke kalian, bukannya roh jahat? Karena dia berkata akan menginsafkan dunia, katanya tuh Yohanes 16:8. Lalu menghibur atau Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu. Yohanes 14:26. Ini artinya pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Matius 7 ayat 20, Bang. Bagaimana kita mengetahui orang yang punya Roh Kudus dan tidak punya Roh Kudus bisa kita ketahui dari situ, Bang. Matius 7:20. Oke, kita lihat. Matius 7:20. Kita akan tahu mana yang orang yang tidak ada Roh Kudus dan biar saya mau tahu supaya kita bisa ini dia punya Roh Kudus, mana yang Oke, tidak dari punya Roh maksudnya Kudus. dari buahnya. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Kalau Ya. buahnya baik berarti ada Roh Kudus. Kalau Ini kalau nggak buahnya masuk. buruk, Ini kelakuannya buruk berarti ya seperti itu Roh Kudus. Gimana dengan koruptor? Ya, dia tidak punya Roh Kudus kan kali ya. Yang kan jelas dia kalau kita dibaptis, mengetahui katanya. dia melakukan semua perbuatan baik, melakukan Iya, semua katanya perbuatan kan baik. semua yang Nah, dibaptis dia memiliki dapat Roh Kudus. Kalau dia Kudus. tidak, Tadi kan bilangnya gitu, semua yang dibaptis Ya, dapat Roh Kudus. Ya kan? ya dapat Roh Kudus. Iya. Nah, itu kan kalau koruptor bagaimana? Nah, Ya kan? nah gini Bang. Dia Roh Kudus, Sekarang atau roh jahat yang mungkin masuk. begini Bang. Saya kasih begini Bang. Abang perlu uang. Contohnya ini hanya ilustrasi saja Bang ya. Nih, abang perlu uang, saya kasih uang, terus abang tidak mau terima uang dari saya, contoh begitu ya. Sama, kita ini mau yang baik-baik, ingin Roh Kudus, mau Roh Kudus itu. Tetapi ketika Bapa di surga memberikan Roh Kudus itu atau Yesus memberikan Roh Kudus itu, kita menolaknya. Seperti itu Bang, kalau untuk para koruptor itu, meskipun dia beragama ini Kristen, masuk. kalau koruptor, dia Artinya, menolak Roh Kudus itu Bang. gini, Ya. yang situ masuk sebagai Roh Kudus itu adalah akal pikiran manusia. Itu ya. Jadi kalau kita belajar psikologi itu namanya ada Kan? ego dan super ego. Dengerin saya dulu. Kalau dalam belajar psikologi ada namanya ego, ada super ego. Nah, mungkin yang situ masuk itu adalah super ego atau si ego itu. Kalau sempat ya di googling nanti pelajaran psikologi itu, ego dan super ego. Itulah yang menentukan manusia berbuat jahat atau baik kalau dalam psikologi. Bukannya Roh Kudus. Nah, kalau yang menentukan perbuatan yang bisa kita lihat dari buahnya, yaitu hasil keimanan seseorang, hasil pemikiran seseorang terhadap ajaran yang dia dapat. Tanpa ada Roh Kudus pun semua orang bisa jahat, bisa baik. Tergantung bagaimana dia berlingkungan, bersosialisasi. Dari mana kita tahu itulah Roh Kudus yang ngajarin dia supaya berbuat baik? Nggak ada kemungkinan bisa kita tahu. Karena itu pikirannya manusia.
Jadi kalau Parakletos yang tadi saya sebutkan sudah tidak masuk, karena dia akan mengajarkan, perhatikan kata-katanya, dia akan menginsafkan dunia, dia akan mengajarkan semua yang aku katakan kepadamu. Itu artinya ada seseorang atau sesosok yang memberikan pengajaran setelah Yesus. Kalau kategori Roh Kudus sudah gugur dari tadi yang sudah saya jabarkan, apalagi kaitannya sama buahnya itu baik atau buruk, sudah jauh sekali. Makanya coba diperhatikan Yohanes tadi 14:12 sama 14:26. Melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus. Nah, kalau yang dimaksud super ego itu apa ya pekerjaan besar yang dilakukan? Nggak ada. Itu semua manusia pasti punya, tanpa ada Roh Kudus sekalipun, tanpa perlu dibaptis sekalipun. Coba pikir pakai logika deh, pakai akal sehat, jangan pakai doktrin. Ya, Bang Andi mau nambahin? Iya bang. Oke. Bisa saya tanggapi, Bang? Silakan bang, tanggapi dulu bang. Ya. Tadi Abang sampaikan bahwa Roh Kudus itu adalah akal. Begitu kan ya Bang ya? Tapi kalau dari saya mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukan akal. Itu Bang, ada suara berisik itu apa itu ya? Bang Andi itu Bang Andi suaranya. Nggak ada yang berisik. Itu berisik suaranya, itu noise-nya, itu bunyinya. Backsoundnya noise Bang Handi sedikit. Saya Nggak saya banyak, berisik itu. Ya backsoundnya sedikit nggak banyak kok. Masih terdengar apa suara si yang debater masih juga banyak kok. Ya, jadi oke Bang, jadi tadi Abang sampaikan bahwa Roh Kudus itu adalah akal. Jadi kalau menurut kami bahwa Roh Kudus itu bukan akal ya. Roh Kudus itu adalah diri pribadi daripada Allah. Kalau akal itu adalah ide, buah pikiran yang bersama-sama dengan Allah, itu buah pikiran Allah. Jadi Roh Kudus itu bukan akal. Begitu ya. Jadi Roh Kudus itu memiliki buah pikiran, ide atau akal itu. Nah, di dalam Roh Kudus itu ada itu. Seperti itu, Bang. Kalau Roh Kudus yang datang kepada kita, contohnya kalau saya mau mencuri atau saya mau membunuh, kemudian Roh Kudus hadir di dalam diri kita dan kita menerima Roh Kudus itu, kita tidak jadi membunuh. Tanpa kita sadari kita tidak jadi membunuh seperti itu. Atau ada yang ajak, ayo kita ngerampok, ke sini ngerampok. Kalau Roh Kudus hadir dan kita menerima Roh Kudus itu, secara tidak sadar kita tidak akan ikut dengan ajakan tersebut, Bang. Seperti itu kalau Roh Kudus hadir dalam diri kita dan kita menerima Roh Kudus itu. Begitu, Bang. Itu Roh Kudus menurut Anda itu dia Tuhan atau apa sih? Itu Roh Kudus itu kan roh. Roh Kudus itu adalah Ntar dulu bang. Itu kan roh. Itu kan ya. Itu kan nggak kelihatan bro ya. Setuju nggak? Itu roh kan nggak kelihatan tuh. Roh Kudus. Roh itu adalah tidak kelihatan. Kudus itu suci. Jadi roh suci kan gitu ya. Apa seperti apa sih? Ini kadang-kadang Kristen beda loh. Konsep kan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gitu ya. Nah bagaimana Anda mau menjelaskan Roh Kudus itu sedangkan nggak kelihatan? Gimana ceritanya? Di mana penjelasannya gitu loh? Ya, baik. Roh Kudus itu memang tidak kelihatan, tetapi kita bisa merasakan. Semua pekerjaan-pekerjaan dari Roh Kudus kita bisa merasakan. Saya sudah merasakan pekerjaan-pekerjaan dari Roh Kudus itu, Bang. Jadi memang kita tidak bisa melihat Roh Kudus itu, tapi kita bisa merasakan. Dan Roh Kudus itu adalah pribadi dari Bapa di sorga itu. Diri Bapa di sorga itu adalah Roh Kudus. Pribadi Bapa atau diri Bapa itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus itu Tuhan nggak itu Roh Kudus itu? Ya, dia adalah Tritunggal. Tuhan kami seperti itu. Tuhan saya kan Tritunggal. Jadi kalau gini Bang, Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu ya. Bedanya apa sih? Bapa, Putra, Roh Kudus itu bedanya apa? Bapa itu kan sebutan daripada Roh Kudus ya. Bapa itu adalah nama sebutan daripada Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu adalah Bapa. Putra ini adalah firman atau buah pikiran atau ide daripada Roh Kudus ini. Bisa paham nggak, Bang? Bapak dengan Roh Kudus. Bapak juga, Tuhan kamu kan juga roh. Roh Kudus juga roh. Di dalam diri Yesus juga ada roh. Apa ketiga roh ini sama?
Oke, jadi tadi abang sudah paham kan? Jadi Bapa ini adalah Roh Kudus itu sendiri. Dan Bapa ini mempunyai firman. Firman itu yang kami sebutkan dengan putra. Jangan ke firman dulu. Jadi jangan ke firman dulu. Jadi Bapak ini di surga adalah Roh Kudus itu sama ya? Iya, sama. Satu itu sama. Betul. Sama, oke. Sama. Nah, roh di dalam Ya. diri Yesus. Roh Roh Kudus yang juga. dalam diri Yesus juga. Roh yang ada roh dari dalam diri Yesus itu ada dua ya, ada dua roh dalam diri Yesus ya. Roh manusianya dan juga roh Allah di dalam dirinya. Seperti itu, Roh Kudusnya ada. Bisa begitu Yesus punya roh cadangan. Gimana ceritanya, Bro? Nah, contohnya waktu Yesus disalib itu kan, dia mengatakan bahwa Eloi Eloi lama sabachthani, atau Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Begitu kan, berarti ada roh Allahnya, ada Roh Kudus di dalam diri Yesus, begitu. Jadi di dalam diri Yesus ini ada Roh Kudus, ada Roh Bapa, ada Roh manusia gitu ya. Bukan, Roh Kudus itu kan Allah Bapa sendiri. Jadi ada dua roh, ada rohnya Yesus sendiri, kemudian ada Roh Kudus di dalamnya, dalam diri Yesus. Seperti itu. Itu sampai Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Jadi Bapa ada dalam diri, Roh Kudus itu yang adalah Bapa itu ada dalam diri Yesus. Seperti itu, Bang. Jadi kalau Roh Bapa ada dalam diri Yesus itu gitu ya. Menurut Anda sejak kapan itu Roh Bapa masuk dalam diri Yesus? Menurut Anda? Sejak bersama-sama dengan Yesus. Ya kan Yesus datang ke muka bumi nggak langsung ujuk-ujuk, Bro, kan melalui proses kandungan. Kan melalui proses kandungan tuh Yesus, nggak mungkin langsung turun dari langit kan gitu. Dia berproses dalam kandungan 9 bulan. Kan sudah dijelaskan kan, tunggu biar ada dalilnya begini, Bang ya. Ya kan ini teman-teman ya, Yesus itu kan nggak ujuk-ujuk datang. Kalau Roh Kudus itu adalah Roh Bapa sendiri, dan Roh Bapa itu sendiri ada di dalam diri Yesus, begitu artinya apa? Ya terkandung juga dia 1 gitu ayat loh. 18. Berapa? Matius 1 ayat 18. Apa di Matius sana? 1 ayat 18. Apa Bisa di situ? dibuka di situ, Bang. Itu Kalau kelahiran dari Yesus Kristus adalah seperti berikut kan gitu ya. Pada waktu Ya, Maria mengandung ibunya dari Roh Kudus. bertunangan dengan Yusuf kan gitu ya. Mengandung dari Roh Kudus. Gitu ya, itu ya, Bro ya. Jadi dia mengandung dari Roh Kudus. Berarti Roh Kudus Iya. itu sendiri, seperti itu, Bang. Abang bisa bisa pahami sendiri tuh, Bang. Jadi kalau Abang bertanya tadi apakah ketika dia lahir itu Roh Kudus sudah ada atau tidak, itu dalam dalil itu sudah mengatakan mengandung dari Roh Kudus. Dalil itu sudah jelas juga mengandung dari Roh Kudus. Enggak dulu ini Berarti Roh diperjelas Kudus dulu, sudah Bang. ada bersama-sama dengan Yesus. Ya, Matius 1:18 ini Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Berarti Bunda Maria tidak mengandung Roh Kudus. Diperjelas dulu nih. Iya, Beda loh mengandung Roh Kudus dan mengandung dari Roh Kudus. Beda loh artinya, Bro. Bener nggak? Iya, betul. Yang dikandung Maria ini Roh Kudus apa bukan? Sudah pasti dijelaskan bahwa dia mengandung dari Roh Kudus. Mengandung apa? Mengandung firman tadi itu dari Roh Kudus. Kok jadi dari kalau sudah jelas dari Roh Kudus, kan bukan mengandung Roh Kudus, Bang. Dari Roh Kudus. Iya, dari Roh Kudus. Artinya apa? Ini kan ini aja lah, Bang ya. Itu
gitu ya. Itu dia menyatu begitu kan, terbentuk manusia Yesus ini kan dalam kandungan nih. Ya, betul. Nah, Bunda Maria mengandung Roh Kudus dong di dalam diri Yesus. Mengandung dari Roh Kudus. Berarti Mengandung kalau dari Roh Kudus, Bang. beda loh pengertiannya mengandung dari dan mengandung Roh Kudus. Ada darinya loh. Ya, Kalau betul. mengandung dari Roh Kudus artinya, dengerin dulu Bang. Kalau mengandung dari Roh Kudus artinya Roh Kudus yang membuat Bunda Maria mengandung. Kalau Bunda Maria mengandung Roh Kudus, artinya isi kandungan Maria adalah Roh Kudus. Beda loh pengertiannya, Bro. Ada kata dari loh. Iya kan sudah jelas di situ. Iya kan saya sudah jelas di situ dari Roh Kudus kan. Bukan mengandung Roh Kudus. Iya, kalau mengandung dari Roh Kudus artinya, Salah di situ. jadi di dalam kandungan Maria ada Yesus, itu ada Roh Kudusnya juga. Ada. Ada. Roh Kudus ada roh Bapa juga. Iya. Iya, betul. Kan Bapak Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Jadi di mana Yesus selalu bersama-sama dengan Bapa seperti itu. Jadi Bunda Maria mengandung Bapa juga. Mengandung bukanlah bagaimana Bapak memahami mengandung dari Roh Kudus. Sedangkan dia mengandung, Iya. kan tadi saya sudah jelaskan. Di Ya, dalam diri Yesus itu coba ada lagi. dua Jadi roh. jadi Ada pusing dua- loh ini semua orang-orang ini, Bro. Coba jangan sampai pusing deh. Coba bahasa Indonesianya dibetulkan dulu deh. Memang untuk memahami ini memang harus pusing dulu, Bang. Oh, harus Juga pusing untuk dulu. memahami ini sangat ya. Aduh, ada Oke, Pak Alek. jadi- Pak Alek, santai Pak Alek, jangan pusing Pak Alek. Santai. Ayo, jangan pusing, santai, jangan pusing. Hmm. Andi. Iya. Ini Pak Bongkar Kristen ya, Pak Bongkar. Iya. Pak Alek Kristen juga ya. Ya satu ya, silakan Pak yang Ya, Bang Andi, kita begini, boleh Pak. bahas. Mungkin saya Sekali-sekali bahas Islam dulu bisa. Bahas Diam dulu, keislaman Pak lah. Bongkar. Saya Sekali-sekali sama bisa. sebentar dulu. Ini dulu belum kelar Pak Bongkar. Sabar dulu, napa? Oke, Jadi siap, diperjelas siap. dulu kasih ini waktu katanya. saja, Bang. Mungkin 10 menit lagi, Bang, baru kasih kesempatan diperjelas dulu bang, biar ada poinnya bang. Iya kan ini aku dan Bapak adalah satu. Sejak kapan dia menyatu? Kan gitu ya. Kita tahu Yesus itu kan melalui kandungan lahir di muka bumi nih. Nah kalau Bapak dan Yesus menyatu dalam kandungan, berarti Bunda Maria juga mengandung Bapak, mengandung Roh Kudus, mengandung Yesus. Apa seperti itu? Ya, jadi begini. Ya coba. Tadi Bapak katakan sejak kapan dia bersatu. Nah, kalau sejak kapan dia bersatu, itu Yohanes 1 ayat 1. Dalilnya ada di situ ya, Yohanes 1 ayat 1. Sejak kapan dia bersatu. Nah, jadi dalam diri Yesus tadi saya sudah jelaskan bahwa dalam diri Yesus itu ada dua roh. Roh manusianya Yesus dan juga Roh Kudus, Roh Allah itu. Allah sendiri berada di dalam dirinya. Bisa paham, Bang? Jadi dalam diri Yesus itu ada dua. Yang satu rohnya Yesus, yang satu Roh Kudus, rohnya yang adalah Allah sendiri ada di dalam dirinya Yesus. Seperti itu. Jadi pada Begini saat dia- bro, izin bro, ini jangan ke situ dulu. Yesus ini yang jelas sebelum dia menghirup udara segar di muka bumi, dia melalui proses Bunda Maria di sana 9 bulan dalam kandungan. Diputus, ini kunciannya di sana, gitu loh ya. Jadi kalau Yesus dan Bapa adalah satu, Roh Kudus juga satu di situ. Artinya di dalam kandungan Bunda Maria itu ya ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Bapa. Betul apa betul? Bukan. Roh Kudus Betul itu ya? adalah Bapa sendiri. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah Bapa sendiri. Jangan ada 3 di dalamnya lagi di dalam diri Yesus. Aduh, Tadi saya bilang, Roh Kudus itu adalah Bapa sendiri. Coba diulang dulu. Ini kan Yesus dan Bapa adalah satu. Oke? Iya, betul. Nah, Yesus sejak dan kapan Bapa adalah menyatu? satu. Sejak kapan dia menyatu, bro? Ya dari awal lah dia menyatu. Ya dari Yang awal tadi dia saya sampaikan. menyatu. Nah kalau dari awal Bapak dan Yesus menyatu artinya di dalam kandungan Bunda Maria ada Bapak dan Yesus menyatu, betul? Ya rohnya. Ya betul, rohnya. Tapi Iya. dalam diri kan Oke. Jadi Bunda Ya, Maria dalam- pernah mengandung Bapak, menyatu dengan Yesus. mengandung Yesus yang adalah satu hakikat dengan Roh Kudus. Atau saya balik. Seperti itu, Pak. Bunda Maria mengandung Yesus, di dalam diri Yesus ada Bapak, betul? Ada, ya betul. Itu Jadi ada. Bunda Maria pernah mengandung Kudusnya Bapa, ada di pernah dalam mengandung Yesus, pernah mengandung Roh Kudus, betul? Izin bos, izin saya bantu betul. ya. Saya bantu, udah diam dulu Pak. Itu saya jelasin pakai di logika hari-hari aja ya. Boleh, silakan bertanya Pak Endi.
Ini nggak bertanya, ini sederhana kok. Ini saya nggak bertanya. Saya ingin memperjelas argumentasinya Pak debater ini agar apa? Semua orang tahu bahwa Yesus itu tidak jatuh ke langit langsung berkumis. Betul. Ya dia melalui proses di dalam kandungan. Oke. Argumentasi Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu. Pertanyaannya sejak kapan menyatu? Apakah menyatu dalam kandungan atau setelah dia ada di muka bumi? Itu dulu ada dibagi dua. Kalau dia menyatu sebelum dikandung, berarti Bunda Maria mengandung penyatuan ini. Atau kalau belum, Bunda Maria melahirkan Yesus masih manusia polos. Nanti di umur berapa baru kemasukan Bapak. Yohanes 10:30 ini loh. Jadi dibagi dua dulu. Kita mau megang opsi A atau opsi B. Jangan sampai kita diskusi membahas yang tidak ada topiknya gitu loh Bang. Ya, harus diperjelas ini. Gimana? Opsi A dipakai atau opsi B? Kan sudah jelas tadi di situ bahwa memang mengandung dari Roh Kudus. Otomatis pada saat jadi janin, Roh Yesus sudah ada di situ, Roh Allah juga ada, Roh Kudus juga bersama-sama dengan Yesus. Jadi kita pilih opsi A, kita pilih pakai opsi A bahwa Yesus dan Bapa dan Roh Kudus itu satu dengan Yesus sejak sebelum masuk kandungan, kemudian exit kandungan. Sudah menyatu dari awal, betul? Ya. Opsi A-nya itu artinya kesimpulannya adalah Bunda Maria pernah mengandung Yesus, di dalam diri Yesus ada Roh Kudus atau Roh Bapa itu sendiri. Ini opsi A-nya, betul? Ya, sudah betul itu Bang. Ya, udah betul opsi A-nya. Ya, setuju Pak Alex? Jadi Pak Alex setuju opsi A ini Pak Alex? Sejak kapan dia bersatu? Yohanes 1 ayat 1, seperti itu. Pak Alex, ini opsi A-nya setuju Pak Alex? Apa ada opsi B? Ini memang ribet ini urusannya nih, ribet nih. Iya, dari itu kan diskusi sama saya. Itulah keputusan saya. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Pada mulanya ada Yesus, ini ya. Yesus pada mulanya adalah Firman, Firman itu adalah Yesus. Gimana Pak Thomas? Agak ribet nih, ini panjang urusannya nih. Bisa 6 hari 6 malam nggak kelar-kelar nih. Ya sudah, sudah dapat jawabannya Bang. Nah itu juga kalau Anda pakai opsi A ini kalau Anda pakai opsi A ini agak menyusahkan juga Anda bro. Kenapa? Gini loh, tidak mungkin Bunda Maria yang mengandung yang menciptakan Maria, nggak mungkin, nggak akalnya nggak masuk. Kan dia mengandung Yesus. Di dalam diri Yesus kan ada Sang Pencipta. Iya, ada Roh di situ kan, Roh. Iya, Roh itulah yang menciptakan manusia. Jadi Bunda Maria pernah mengandung yang menciptakan Maria, kan begitu? Iya, mengandungnya Firman itu yang pernah menciptakan yang menciptakan Maria. Iya. Yang menciptakan Maria dikandung oleh Maria, kan gitu? Iya. Nah, ini problem nih. Itu kan yang menciptakan. Jadi begini Bang, kalau ya, kita akan mengatakan bahwa yang menciptakan Maria ya, kita melihat siapa yang menciptakan Maria dulu ini kan Firman. Firman yang menciptakan Maria, seperti itu. Firman itu siapa? Yesus, begitu Bang. Jadi Yesus menciptakan Maria? Dari awal semulanya kan, pada mulanya adalah Firman. Nggak diperjelas dulu nih, yang menciptakan Maria siapa sih? Yesus atau Bapak? Yang menciptakan Maria adalah Roh Kudus dan Firman-Nya. Siapa itu Firman ini? Ya itu Firman-Nya Bapa di surga, Firman-Nya Roh Kudus. Siapa Firman itu? Firman itu adalah Yesus. Jadi Yesus menciptakan Maria. Iya. Anak Maria siapa? Ya. Kenapa jadi ribet Bang? Kok jadi gue jadi yang pusing? Abang juga pusing karena abang menyamakan begini Bang ya. Saya bilang kan tadi. Hilang nih Bang. Yang menciptakan Maria adalah Firman, toh Roh Kudus dan Firman. Roh Kudus itu siapa? Bapa. Firman itu siapa? Firman itu siapa? Ya, Firman itu Maria mengandung Firman itu kan menjadi manusia. Iya, Firman itu siapa? Yesus toh? Iya, sudah jelas tadi saya bilang, masa tidak? Iya, udah berarti Yesus menciptakan Maria. Ya, pada saat Yesus sebagai Firman dia menciptakan Maria. Iya, jadi Maria mengandung Yesus. Jadi gini ya, jadi gini nih, Yesus menciptakan Maria, Maria mengandung Yesus, betul? Maria ya bisa dikatakan begini. Firman menciptakan Allah bersama-sama dengan Firman-Nya menciptakan Maria.
Kemudian firman ini turun ke bumi menjadi manusia yang dikandung oleh Maria. Ada yang salah. Ya iya ini diperjelas dulu opsi A-nya ini. Jadi gini ya. Ya, Bapak berfirman. Firman Ya, itu Bapak adalah berfirman. Yesus. Tunggu, masih dalam firman dulu, tunggu ya. Firman itu menciptakan Maria. Sudah ya? Firman itu siapa? Oke. Firman itu turun ke dunia, dikandung oleh Maria. Sebelum menjadi Yesus jadi apa dulu dia? Kan sebelum Yesus, sebelum jadi manusia kan dia adalah firman. Firman. Atau Ya, gini. sebelum jadi manusia dia adalah firman. Ya, jadi firman entar dulu, Bro. Jadi firman ini adalah cikal bakal yang menjadi Yesus, betul? Betul. Oke, jadi calon Yesus yang menciptakan Maria, kemudian Maria mengandung calon Yesus, berproseslah dia di dalam, kemudian menjadi Yesus, betul? Menjadi Yesus. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Kok jadi ribet ya? Kok jadi ngepangling ya? Kenapa? Kok coba lagi deh. Coba gue minum satu guk dulu ya, coba. Tenang yang lain, tenang. Ya, minum dulu. Belum bisa terbuka. Belum terbuka saya, Bang. Coba dibuka, Bang. Dikit lagi, Bang. Oke. Saya ulang ya. Ini tenang ya. Ya, coba, Bang. Firman saya kasih ini Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke. Allah bersama-sama dengan firman ini menciptakan Maria, ya. Firman ini dengan firman kan segala sesuatu diciptakan Allah melalui firman-Nya, menciptakan firman. Oke. Firman ini menjelma menjadi manusia. Dia datang melalui Bunda Maria. Di dalam dikandunglah sama Bunda Maria menjadi Yesus. Bisa paham situ, Bang? Bisa paham tidak? Firman ini namanya firman. Paham saya, Bang. Cuma paham sekali saya, Bang. Paham sekali. Ada yang tidak paham di mana? Paham gini loh. Saya paham sekali, cuma nanti bisa menjadi bahan pertimbangan orang. Mohon maaf, bisa orang tertawa. Jadi jangan sampai tersinggung kalau orang tertawa ya, Bang ya. Iya, enggak masalah. Ditertawa juga enggak masalah. Kalau saya sih nggak mau ketawa, Bang, karena saya lagi sedih nih hari gitu. Apapun Anda katakan saya nggak mau ketawa karena saya lagi sedih. Kenapa? Ayam jago saya hilang, diembat siapa gitu, diembat tikus kali gitu. Jadi kembali ke topik. Jadi firman ini adalah cikal bakal yang menjadi Yesus, betul? Betul. Hakikat firman yang Allah. Oke. Ya, betul. Yang berfirman siapa, Bang? Yang berfirman. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Firman itu ada dua. Firman ada firman bersama-sama dengan dalam diri Allah atau ide. Kok jadi ada dua firman? Gimana sih? Ini kan saya mau sampaikan. Dengar dulu, Bang. Coba. Firman yang ada di dalam diri Allah yang tidak. Jadi mana datanya firman itu ada dua? Nah, ini dari ini firman yang dalam diri Allah dengan firman yang sudah keluar dari diri Iya, Allah. datanya mana, Dek? Bang, kalau Bu Insan sebentar dulu ya. Oke. Jadi firman dalam diri Allah, hakikat firmannya adalah ide buah pikiran Allah yang ada dalam diri Allah itu tidak bisa terpisahkan dengan Allah, dengan Bapa di sorga ya, dengan Roh Kudus. Firman yang dimiliki oleh Roh Kudus, ide buah pikiran itu adalah firman ya, firman hakikat firmannya. Buah ide, buah pikiran bersama-sama terus, tidak akan terpisahkan. Kemudian firman yang kedua, yang tadi saya bilang ada dua firmannya, yang sudah keluar. Contoh jadi buku, jadi ini, jadi ditulis-tulis di sini, itu adalah firman juga. Jadi namun tetap ada firman yang tidak terpisahkan dari dalam diri Allah. Seperti itu, Bang. Ada dua firman itu. Jadi firman yang dikandung oleh Maria adalah ide buah pikiran Allah ini. Firman, hakikat firman ini, itulah yang dikandung oleh Bunda Maria yang akhirnya menjadi Yesus. Seperti itu, Bang. Ya. Coba saya ulang lagi ya, Bang ya. Bapak berfirman di surga, betul? Ya, betul. Firman ini adalah Yesus, tapi belum namanya Yesus, masih firman. Betul. Boleh nggak dikatakan Bapak beryesus? Maksudnya Bapak beryesus? Iya kan, firman ini adalah Yesus. Oh, ya, bisa juga. Bisa juga. Bapak beryesus. Bapak beryesus. Ya, Bapak beryesus. Oke, kemudian Gabriel mendengarkan firman Yesus, firman ini betul? Ya, firman yang sudah keluar ya. Iya. Ya kan keluar dari mulut Bapak ini adalah betul. Yesus. Gitu ya. Jadi Bapak beryesus.
Yang dari dalam diri Yesus, dalam diri Bapa. Iya, dalam diri Bapa keluar Yesus. Iya, Yesus lah. Iya. Kemudian diterima oleh Gabriel. Oke. Oke, Bapak beryesus, Gabriel menerima Yesus. Menerima firman-Nya, menerima firman. Ya. Iya, Bapak menerima Yesus, kemudian Gabriel mengantarkan Yesus masuk ke rahim Maria, betul? Betul. Gitu ya, jadi nggak uju-uju Yesus langsung masuk, diantar oleh Gabriel. Gitu ya. Itu Ustaz tadi sudah jelas, mengandung dari Roh Kudus itu ya. Iya, Bapak beryesus, kemudian Gabriel bawa Yesus masuk ke rahim Maria. Betul? Maksudnya apa? Maksud Bapak itu, aduh, gue udah minum lagi deh, ulangi lagi. Kok jadi ribet sih? Bukan. Bapak sudah mau ini bahwa Gabriel ini menerima firman. Dia membawa firman dalam contoh dia catatan ya, dia bawa. Oke, dia catatan dia bawa. Bukan catatan itu yang masuk ke dalam diri rahim Maria ya, bukan. Kan ini gini loh bro, Bapak ini berfirman, firman itu adalah Yesus, gitu ya. Jadi Bapak beryesus, Bapak berfirman. Karena Maria ini kan nggak bisa mendengarkan langsung dari Bapak nih. Jadi diantaralah Gabriel bawa, hei Maria, kan ini ya, Maria nanti kamu akan mengandung loh. Makanya kata Maria, bagaimana mungkin aku bisa mengandung? Aku nggak punya suami. Endingnya kan juga Maria mengandung. Yang dikandung adalah Yesus yang diantar Gabriel tadi, betul ya? Bukan, Gabriel tidak mengantar, Gabriel mengantar pesannya. Iya, pesan itu kan firman yang dibawa. Ya, tapi itu firman yang sudah keluar. Iya. Ya, firman yang sudah keluar, ya betul. Kalau firman yang sudah keluar. Saya kasih contoh nih ya, Pak Debater nih, saya lagi berkata, Pak Debater, ya datangin Pak RT. Bahwa nanti besok malam jam 7.30 rapat di aula RW, gitu ya. Ya. Nah, Bapak, sudah keluar, ya? Pak Debater ini bawa pesan saya ke Pak RT, betul ya? Ya, betul. Pak RT memahami itu. Ya, betul. Terjadilah rapat di aula RW. Ya, betul. Oke, betul. Bapak juga. Jadi kalau Bapak berfirman, firman itu jadi, dibawa Gabriel. Bapak berfirman. Bapak kan abang sudah berfirman ini ya. Bang, abang sudah berfirman ya. Ya. Abang sudah berfirman. Abang tidak langsung bisu kan? Tidak langsung bisu ya? Enggak, saya nggak pernah bilang bisu, enggak. Jangan bisu-bisu di sini. Bapak, dia membawa pesannya itu ya. Ini sudah bawa pesan, rapat sudah terjadi. Oke. Ya. Lanjut. Terjadilah rapat. Nah, begitu juga Bapak di surga berfirman. Berpesan. Ya. Pesan ini diantar Gabriel. Ya. Kemudian ke Maria. Ya, betul. Nah, mengandunglah Maria. Ya, betul. Nah, pertanyaan ini, yang dikandung Maria apa? Pesankah atau apakah? Nah, yang tadi sudah jelas di situ mengandung dari Roh Kudus. Artinya Roh Kudus yang datang begitu. Bukan iya, mengandung dari informasi dan pesan yang dibawa oleh Roh Kudus. Begitu, betul. Itu kan sudah diinformasikan. Baik. Sudah diinformasikan. Setelah informasinya sampai, setelah informasinya sampai, Roh Kuduslah datanglah Roh Kudus ke dalam rahim Maria. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi yang dikandung Maria adalah firman yang keluar dari mulut Bapa yang diantar oleh Roh Kudus. Betul? Bukan. Kok bukan? Gimana sih? Ya, yang Roh Kudus yang tadi kan saya tanya sama Bapak. Setelah Bapak sampaikan firman itu rapat di RT ya. Ya, coba panggil Pak RT dulu deh. Ada Pak RT nggak ini? Bisu. Bapak tidak langsung bisu kan tadi saya tanya. Bapak bilang tidak langsung bisu, masih ada. Pesan sampailah ke RT, terjadilah meeting, terjadilah rapat di dalam ruangan situ. Ya ibarat kata itu terjadilah rapat karena ada Anda sampaikan undangan rapat itu ke Pak RT. Ya, betul. Begitu juga Gabriel menyampaikan firman itu kepada Maria. Ya, betul. Ya, menurut Anda yang dikandung Maria apa? Nah, setelah disampaikan tadi ini rapat ya, setelah rapat disampaikan, Bapak datang langsung. Bapak juga datang. Bapak tidak
Oh jadi bapak juga masuk kandungan? Datang, ya dia datang seperti itu. Bapaknya Kalau tidak tinggal bapak diam di yang sana, berpesan Roh Kudus ikut itu yang rapat, Roh Kudus itu. dengerin dulu. Kalau bapak yang berpesan ikut rapat, artinya bapak yang berfirman tadi ini sekaligus masuk kandungan juga. Kan Betul. mengandung dari Roh Kudus, sudah jelas firmannya itu apa namanya begini. Tadi kan Bapak sampaikan begini, Pak Kenapa RT. jadi ribet sih? Aduh, minum lagi. Sebenarnya tidak ribet, bukan yang dibawa itu untuk menghamilkan Maria, bukan. Contoh begini Pak ya, Bapak kan sampaikan sebentar malam akan rapat, ini tulisannya, dikasih tulisannya, dibawalah tulisan itu, bukan tulisan itu yang masuk ke dalam rahim Maria, bukan Pak. Jadi yang dikandung Maria sebenarnya apa sih? Yaitu Roh Kudus. Dari Roh Kudus itu firman, hakikat firman, ide buah pikiran Allah itulah yang dikandung oleh Maria. Oh, yang dikandung Maria itu ide pikirannya bapak, bukan bapak yang dikandung. Ide buah pikiran kan firman, firman menjadi manusia, kan firman. Iya, yang dikandung Maria kan Yesus. Ya. Iya betul. Ide buah Nah, pikiran. oke. Kembali ke topik tadi itu Yohanes 10:30, aku dan Bapak adalah satu. Ya. Nah, sekarang kita perjelas nih. Ya. Kalau Bapak ikut rapat, artinya aku dan Bapak adalah satu. Di dalam kandungan Maria ada Bapak, ada Yesus, betul? Ya kan sudah jelas itu, dari tadi kan sudah jelas. Oke, artinya Bunda Maria mengandung yang menciptakan Maria. Kan sudah jelas tadi, pada mengandung setelah menjadi manusia kan sudah jelas itu. Iya. Kita mau apa? Ya, Jadi dibagi anaknya dua fase, Maria, ya. jadi gini, Dibagi jadi dua fase. anaknya Maria adalah yang menciptakan Maria. Jadi terbagi dua fase ya. Oh, terbagi dua fase. Hebat juga ya tuh Maria mengandung sang pencipta ya. Ya, hebatlah. Jadi Bunda Maria anaknya yang menciptakan Maria. Mana lebih tua Maria daripada anaknya? Ya, sebagai firman, gini Pak ya. Ya, mana Sebagai lebih tua? firman. Coba kita urut satu-satu deh, yang mana nih? Oke. Kayaknya agak ribet juga nih, perlu kopi nih. Ya, Coba, jadi coba. ya sebagai firman, Bodrek, sebagai Bang firman, Andi. jadi ya sebagai firman, karena ya, sebagai firman itu ya, sebagai firman dia lebih tua dari Maria. Sebagai firman ya, sebagai Iya. firman sebelum jadi manusia dia lebih tua dari Maria. Setelah jadi manusia, Maria lebih tua dari dia. Seperti Oh, itu jadi dia. anaknya Maria itu dua fase juga ya? Kan dibagi dua fase tadi Dua sudah saya fase sampaikan. dia. Iya. Jadi anaknya Maria itu ada yang lebih tua dari Maria, ada yang lebih muda dari Maria di dalam diri Yesus. Ya, sebagai Betul firman ya? ya, sebagai firman tadi kan Iya. saya jelaskan sebagai firman. Nah, Sebagai kalau firman dia bisa lebih tua. kalau Sebagai bisa manusia dia diperjelas dengan bahasa tanpa kopi, artinya begini, jasmaninya Yesus itu lebih muda Yesus dari ibunya, tapi rohnya betul. Yesus itu lebih tua daripada Maria, betul? Setuju? Apa pusing? Coba ambil kopi. Bukan rohnya lebih tua. Firman. Kan firman sebelum Yesus kan turun ke jadi manusia, dia adalah firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Seperti itu Pak. Bukan ini kita mau lihat dulu nih, sebenarnya menurut Anda lebih tua mana Yesus daripada Maria? Ya sudah saya jelaskan tadi. Sebagai firman itu lebih tua. Lebih tua. Sebagai manusia, Maria lebih tua. Jadi di dalam diri Yesus, anaknya Maria ini ada yang lebih muda daripada Maria, ada yang lebih tua dari Maria. Jadi gini, Ya, di dalam sebagai diri firman. Yesus Sebagai firman itu, ada adik umurannya Maria, ada juga kakak Maria di sana, di dalam diri anaknya gitu ya. kan sebagai Aduh, gue jadi firman Pak, pusing. belum sebagai manusia. Iya, memang pusing kalau mau tidak Iya, paham, memang Pak. perlu. Aduh, gimana ini ya? Coba kita Bang, kita tinggal perjelas muter-muter lagi di deh sini kita. terus Bang, jawabannya Bang, tinggal muter-muter di sini. Ya, sekali lagi ya diperjelas, silakan Bang. Ya. Di mana yang letak belum dipahami, silakan tanya. Coba aku Dari awal bang, dari awal sampai punya rohnya ada dua. Coba. Iya. Jadi ini dulu Bang, ini dulu nih. Sebenarnya kan udah terjadi tadi di dalam kandungan itu
Ya, Maria menciptakan mengandung yang menciptakan Maria gitu loh ya. Jadi di dalam diri Yesus, ya, di dalam diri Yesus, gitu ya, ada yang lebih tua dari Maria, ada yang lebih muda dari Maria, betul? Ya, sebagai firman lebih tua dan sebagai manusia Maria lebih tua. Nah, artinya jasmaninya Yesus itu lebih muda dari ibunya. Tapi rohaninya Yesus, karena roh Bapa ada dalam diri Yesus, lebih tua rohnya Yesus daripada ibunya. Betul? Lebih tua roh kudus daripada ibunya. Iya, betul. Iya, jadi rohnya Yesus itu senior daripada Maria, jasmaninya yang junior. Betul? Betul. Betul. Tepuk tangan, udah kena nih. Susah banget, alhamdulillah udah bisa minum kopi gua. Itulah. Aduh, lanjut Bang Andi, saya dengerin dulu dah. Lanjut. Kok jadi Sorry, kita Pak sapa Alek dulu kayaknya. sebentar. Bang Andi, sebentar, kita sapa dulu. Iya, Ini silakan ada silakan Ya Bang. Fatahu Udah jelas ini. lo, udah jelas, udah dapat kita. Terus Iya. lanjut. Ya Fatahu ini Muslim ya? Halo, Ya Fatahu. Halo, Muslim atau Lanjut. kalau nimbang akal dan logika juga nih Muslim ini ya?